Assalamualaikum, balik lagi sama admin channel cerita seru. Pada video kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita yang buket banget pokoknya. Jadi langsung saja tanpa basa-basi kita gas ke videonya. Di awal chapter kita diperlihatkan dengan beberapa orang mafia yang sedang berusaha menghilangkan barang bukti. Dan ternyata barang bukti yang berusaha mereka sembunyikan adalah seonggok mayat. Bukan hanya satu mayat, melainkan ada 33 mayat. Namun ada salah satu orang yang masih memiliki kesadaran. Dia pun sangat menyayangkan kenapa nasibnya harus berakhir seperti ini. Entah apa dosa yang telah ia lakukan. Namun Shin beralih dahulu ke sebuah misi yang akan dilakukan oleh seorang agen. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan wanita berambut putih dengan paras wajah yang sangat cantik. Namun dia adalah target misi para agen kali ini. Wanita itu memiliki julukan sebagai Snow White. Kemudian salah satu orang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Orang itu mengajukan kenapa disebut Snow White. Dia bukan orang kulit putih, hanya wanita Asia biasa bukan. Dan dia terlihat terlalu lemah untuk menjadi target. Orang ini bernama Kim So-hyuk yang akan menjadi MC pada manhwa kita kali ini. Pertanyaan Kim kemudian dijawab oleh pria ini. Jangan memiliki prasangka berdasarkan ras atau jenis kelamin. Wanita ini adalah orang yang sangat berbahaya. Wanita ini bernama Ana Nanayama, juga disebut sebagai Snow White. Dan dia juga merupakan pimpinan dari geng Yakuza. Julukan Snow White yang didapatkan Anna berasal dari pengedarannya. Setelah bertemu dengan kelompok domestik International Faction, Anna berencana mengadakan pesta narkoba di sebuah hotel dengan pengamanan minimal. Untuk mencegah penyebaran obat-obatan terlarang secara ilegal, mereka harus bisa menghabisi anak kali ini. Orang ini juga menjelaskan kalau misi yang akan dilakukan Kim akan disamarkan. Mereka berencana berdalih sebagai konflik antar organisasi, jadi penggunaan senjata api itu sangat dilarang. Lalu ada salah satu orang yang menambahkan, misi ini agak rumit. Itulah alasan mereka menugaskan Kim sebagai agen terbaik mereka. Menanggapi orang itu, Kim pun hanya terdiam. Pria berkacamata dengan raut wajah penuh kerakusan bak tikus kantor menambahkan kalau dia sangat percaya pada pimpinan tim Kim So-hyuk. Kim merespon perkataan orang itu dengan wajah datar. Serahkan saja padaku, anjas. Beberapa saat kemudian terlihat Kim yang sudah berada di suatu tempat. Kim juga disambut oleh orang-orang yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Orang-orang di sana pun menanyakan identitas dari Kim. Mereka juga mengungkapkan kalau lantai ini terlarang. Namun Kim dengan wajah santai malah memberitahu kepada agen lainnya kalau dia telah masuk. Lalu Kim juga tanpa basa-basi langsung mengeluarkan belati miliknya. Sontak saja apa yang dilakukan Kim membuat orang-orang di sana sangat terkejut. Lalu mereka mengeluarkan belati sebagai bentuk perlawanan kepada Kim. Kim So-hyuk kemudian bersiap untuk menyerang. Tanpa ada keraguan sama sekali di wajah Kim, dia langsung menerobos musuh yang ada di hadapannya. Juga orang-orang yang berada di sana yang nampaknya ini merupakan geng Yakuza milik Ana. Mereka tidak hanya tinggal diam. Orang bertato ini kemudian menggunakan belatinya untuk menusuk tubuh Kim. Tetapi dengan sangat mudah Kim menangkis serangan dari orang itu. Kim kemudian mendorong siku orang bertato itu. Tujuan dari Kim melakukan itu untuk menghalangi pandangan dari orang di belakangnya. Dan hanya dengan sekali tebas saja Kim mampu menghabisi dua orang itu sekaligus. Kembali ke scene pada perencanaan rapat sebelumnya, di mana pimpinan rapat memprediksi kalau ada 20 orang yang mengawal anak. Kemudian dia bertanya kepada Kim, berapa agen yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke tempat itu. Kim pun menjawab kalau dia butuh 3 orang, itu sudah termasuk dirinya. Tapi menurut orang ini 3 agen itu terlalu banyak. Tapi Kim beralasan kalau ada 3 pintu keluar, jadi mereka tidak punya pilihan.
Terlebih lagi ini adalah misi untuk membantai semuanya. Kim yakin mau berapa banyak pun geng Yakuza itu tidak ada yang sanggup mengalahkan saudara-saudaranya. Kembali pada situasi kali ini, terlihat sudah begitu banyak geng Yakuza yang dikalahkan oleh saudara Kim. Saudara dari Kim lalu mengabarkan kalau misi ini terlalu mudah. Kim dan saudara-saudaranya disebut juga NIS Black Agent. Mereka merupakan para elit yang selamat dari neraka. Kim lalu meminta agar saudara-saudaranya tetap fokus pada misi. Mereka yang sudah berkumpul kini melaporkan sudah mendekati target utama. Kim juga mengira kalau semua orang yang ada di dalam sedang teler akibat obat-obatan. Sekarang hanya ada satu pintu keluar. Kim dan juga saudara-saudaranya kini bersiap untuk masuk ke ruangan target. Sebelum membuka pintu, Kim dengan wajah datar meminta saudaranya untuk memblokir semua pintu keluar dan membantai semuanya. Dengan tangan yang dipenuhi cairan merah korbannya, Kim tanpa ragu membuka pintu itu. Namun setelah memasuki ruangan itu, mereka semua terdiam. Kim seakan tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat. Begitu juga dengan saudara-saudara Kim yang bertanya apa yang terjadi di dalam sana, di mana kini terlihat begitu banyak mayat yang sudah bergeletakan di ruangan itu. Namun Kim memerintahkan saudara-saudaranya untuk tetap mencari target. Kim juga memerintahkan untuk menutup serta mengunci pintunya. Rekan-rekan Kim lalu menuruti apa yang dikatakan oleh Kim. Namun mereka dikejutkan dengan lampu ruangan yang tiba-tiba saja menyala. Tentulah itu cukup mengejutkan bagi Kim dan saudara-saudaranya. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Tutup pintu masuk dan kunci pintunya." Melihat orang yang berbicara, tentulah Kim dan saudara-saudaranya sangat terkejut. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Ana Nanayama. Dia juga menanyakan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kim. Namun Kim hanya terdiam melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ana, di mana Kim melihat Ana sedang memegang salah satu kepala dari korbannya. Sejenak melihat itu, Kim berpikir untuk melarikan diri. Kim memang berpikir kalau mereka adalah yang terkuat. Tapi setelah berhadapan dengan Ana, mereka seperti dihadapkan dengan kematian. Lalu Ana memanggil salah satu saudara Kim. "Hei, kau yang di sana, terima ini." Seketika Ana melemparkan kepala yang sedang dipegangnya. Kepala yang dilemparkan Ana berhasil ditangkap oleh saudara Kim. Tapi setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi, di mana tiba-tiba saja kepala yang dilemparkan oleh Ana berlubang. Sesuatu yang berhasil menembus kepala itu juga berhasil menghancurkan tenggorokan dari saudara Kim. Kejadian mengerikan yang sangat cepat itu tentu sangat mengejutkan mereka. Melihat salah satu rekannya yang tumbang menyulut amarah dari rekan lainnya, saudara Kim yang tersisa dengan gegabah langsung maju menyerang Ana. Kim mencoba untuk menghentikannya dengan memperingati kalau lawan mereka sekarang bukan manusia biasa. Namun itu sudah terlambat. Kepala dari saudara Kim kini sudah berlubang. Kim kini hanya terdiam menatap dua saudaranya yang tewas dengan sangat mudah. Tapi Ana di sana tertawa. Hehehe. Dengan aura penuh intimidasi, Ana berkata, "Meski para serangga berkumpul, mereka tetaplah serangga. Lalu apa yang akan kau lakukan?" Tentulah perkataan Ana langsung menyulut emosi dari Kim. "Kau..." Kim langsung melesat maju untuk menyerang Ana. Meski begitu, Ana masih tetap tenang dan tersenyum tipis ke arah Kim. Di sana Kim berpikir untuk tetap tenang. Tetapi entitas itu berbeda. Dia di luar kemampuanku. Namun Kim tidak bisa kembali begitu saja. Kali ini terlihat Ana yang menyentilkan salah satu gigi dari korbannya. Meski hanya sentilan, gigi itu melesat seperti peluru. Tentu melihat serangan Ana yang mengejutkan itu membuat Kim sangat kaget. Tapi Kim mampu menghindari serangan Ana meski dengan usaha yang sangat keras. Ana dengan aura intimidasi yang mengerikan hanya tersenyum. Sepertinya dia mendapatkan mainan yang cukup menyenangkan. Sementara Kim bisa menghindari seluruh serangan dari Ana. Dan secara perlahan-lahan dia berhasil mendekati tubuh Ana.
Setelah jarak di antara mereka cukup dekat, Kim memutuskan untuk melompat. Dia juga langsung menghunuskan belatinya ke arah Ana. Tetapi yang terjadi selanjutnya, wajah Kim malah dicengkram oleh Ana dengan sangat mudah. Ana dengan kekuatan yang begitu besar langsung saja melemparkan tubuh Kim. Kini terlihat tubuh Kim, seorang pasukan elit terbaik, harus terlempar oleh seorang wanita. Kim tidak percaya dengan kekuatan Ana yang tidak masuk akal. Tapi Kim kembali dikejutkan dengan apa yang akan dilakukan oleh Ana, di mana kini terlihat Ana yang sudah melayang dan tepat berada di tubuhnya. Ana dengan sangat kuat mendarat dan menginjak tulang kering milik Kim. Serangan yang menghancurkan tulang keringnya tentulah membuat Kim berteriak sangat keras. Di sana Ana berkata kalau dia sangat menyukai Kim. Sambil menancapkan belati ke tangan Kim, Ana meminta Kim untuk membuatnya lebih bersenang-senang. Melihat wajah Ana secara dekat membuat seluruh tubuh Kim kini bergetar. Tapi mendengar perkataan Ana yang seperti itu membuatnya sangat marah. Apalagi setelah melihat saudara-saudaranya yang dihancurkan Ana dengan sangat mudah. Kim pun bertanya kepada Ana dengan nada membentak, "Apa itu menyenangkan?" Kim bertanya apakah menyenangkan mengambil nyawa orang hanya untuk bersenang-senang. Sekali lagi Kim bertanya apakah itu menyenangkan, sambil dia mendekatkan wajahnya ke arah wajah Ana. Secara mengejutkan, Kim langsung menggigit leher Ana dengan sangat keras. Kim juga langsung menarik gigitannya sampai membuat leher Ana terkoyak. Tidak berhenti sampai di sana, Kim kemudian mengambil pecahan kaca yang tergeletak di sebelahnya. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Kim langsung menancapkan pecahan kaca yang dia ambil ke arah leher Ana. Tentulah kejadian yang sangat cepat itu membuat Ana terkejut sampai muntah cairan merah. Tubuh Ana perlahan-lahan lemas dan terjatuh di atas tubuh Kim. Kim merasa cukup lega karena dia telah berhasil mengalahkan Ana. Meskipun begitu, dia sangat menyayangkan kalau dia harus kehilangan dua saudaranya. Tetapi balas dendamnya kini telah selesai. Kim di sana hanya meminta maaf kepada dua saudaranya, dan dia juga akan segera menyusul mereka. Tetapi kejadian selanjutnya benar-benar tidak terduga oleh Kim, di mana kini seluruh tubuhnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan mulut, mata, hidung semuanya mengeluarkan cairan merah. Terlebih lagi Kim melihat Ana yang bangun kembali. Ana mengatakan kalau ini sudah dimulai. Meski dia manusia, dia menggigit leherku. Ana merasa sangat senang sambil mencabut pecahan kaca yang ditancapkan oleh Kim. Dan hanya dalam hitungan detik, seluruh luka di leher Ana langsung menghilang. Melihat itu membuat Kim sangat terkejut dan tidak paham dengan apa yang terjadi. Namun rasa sakit yang begitu luar biasa kembali mengalihkan perhatian Kim. Seakan-akan mengetahui keresahan Kim, Ana mengatakan kepadanya, "Jangan mencoba untuk memahami, itu tidak akan ada gunanya." Ana juga menambahkan kalau Kim adalah yang pertama dari jenisnya. Ana sangat berharap sambil menatap wajah Kim kalau Kim bisa hidup. Sementara Kim tubuhnya masih terus bergetar sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi yang selanjutnya Kim harus kehilangan nyawanya. Tentulah itu membuat Ana sedikit kecewa. Dasar pria yang membosankan. Dan setelah kejadian itu, para anak buah Ana memasuki ruangan Ana dengan berteriak. Mereka menanyakan apakah bosnya baik-baik saja. Ana yang mendengar itu membuatnya sangat risih. Terlebih lagi dia sedang kesal karena Kim tidak selamat. Ana langsung saja menghabisi bawahannya itu dengan sangat mudah. Sementara anak buah yang lain hanya terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Ana. Ana lalu meminta anak buahnya yang tersisa untuk membereskan semua mayat-mayat di sana, di mana kini terlihat kekejaman dari Ana. Lantai di ruangan itu sudah dihiasi dengan mayat-mayat yang begitu banyak serta dengan cairan merah yang membasahi lantai. Kembali pada scene awal video, di mana orang yang memiliki kesadaran itu adalah Kim. Tiba-tiba saja tubuh Kim itu berdiri.
Anak buah dari Ana tentulah terkejut dengan apa yang terjadi. Woi, 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 lihat ini. Aku sangat yakin kalau dia sudah mati. Apa ini rigor mortis atau semacamnya? Dendam apa yang dia miliki sampai dia bertahan seperti ini? Sementara Kim dengan tatapan kosong masih terus melihat ke arah langit. Salah satu orang kemudian mendekat dan menusukkan puntung rokoknya. Sambil tertawa dia mengatakan, kau harus segera masuk agar kami bisa membungkammu dengan cepat. Hahaha. Tetapi secara perlahan-lahan luka yang diterima tubuh Kim menghilang. Dan tubuh Kim kini memiliki kemampuan yang sama seperti Ana. Tentu melihat itu membuat orang yang menusukkan puntung rokok sangat terkejut. Apalagi melihat Kim yang masih belum sadarkan diri sepenuhnya. Tapi beberapa detik kemudian, Kim dengan mata merah yang mengerikan kini telah mendapatkan kesadarannya. Kim dengan penuh amarah berniat untuk balas dendam pada wanita jalang itu.